Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai siklus penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Menurut Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, rangkaian kegiatan penanggulangan bencana dapat digambarkan melalui siklus seperti pada gambar. Secara umum, perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahap. Yang pertama ada tahap prabencana. Tahap prabencana terbagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, dalam situasi tidak terjadi bencana, yang bisa dilakukan adalah perencanaan penanggulangan bencana. Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan tata ruang, dan yang terakhir, pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Berikutnya, dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, yang harus dilakukan adalah kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana atau disaster management plan disusun. Secara garis besar, proses penyusunan atau penulisan rencana penanggulangan bencana dapat dilihat pada skema berikut. Yang pertama, pengenalan dan pengkajian bahaya, pengenalan kerentanan, analisis kemungkinan dampak bencana pilihan, tindakan penanggulangan bencana mekanisme, penanggulangan dampak bencana, dan yang terakhir, alokasi tugas dan peran instansi. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat dan tepat, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana. Sekarang kita masuk ke tahap pemulihan pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi yang pertama ada rehabilitasi dan yang kedua adalah rekonstruksi. Adapun prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagai berikut. Yang pertama ada cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan non-proletisi. Tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan ke masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penanggulangan bencana alam di Indonesia dapat dilakukan melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi dapat dilakukan dengan pendidikan formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian, penanggulangan bencana melalui edukasi juga ada yang dilakukan dengan cara pendidikan informal,
adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Selanjutnya, penanggulangan bencana melalui kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup, yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Beberapa kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana antara lain Nyabu Gunung di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing atau Ngais Gunung di Jawa Barat atau Sengkedan di Bali, merupakan sistem pertanian dengan membuat trasering mengikuti garis kontur gunung. Kearifan lokal seperti ini dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Yang kedua ada kearifan suku Mentawai di Sumatera Barat. Dalam kegiatan perladangan tidak mengenal sistem tebas bakar. Yang ketiga ada semong. Dalam cerita rakyat Aceh, semong menjadi semacam mitigasi bencana yang menyerukan kepada penduduk untuk lari ke bukit ketika gempa. Yang keempat ada tradisi Tanah Ulen yang dimiliki oleh suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Tradisi ini melarang penduduk untuk menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan hutan di dalam wilayah Tanah Ulen. Kemudian ada Subak di Bali yang mengelola irigasi untuk sistem pertanian dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar manusia, alam, dan Tuhan. Sistem pengairan ramah lingkungan ini di Sulawesi dikenal dengan sebutan Tolai, di Jawa Tengah dikenal dengan Dharma Tirta, dan di Jawa Barat dikenal dengan Mitra Cai. Dan penanggulangan bencana yang terakhir adalah penanggulangan bencana melalui pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contoh teknologi modern dalam penanggulangan bencana antara lain teknologi modifikasi cuaca yang sering diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran hutan di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Teknologi modifikasi cuaca merupakan upaya untuk mengkondisikan cuaca agar hujan sampai ke permukaan tanah. Wilayah Indonesia yang rawan terhadap tsunami membuat ahli teknologi membuat alat pendeteksi gelombang yaitu Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATIUS yang di dalamnya terdiri dari seismograf yang dioperasikan oleh BMKG, alat pasang surut yang dipasang di pantai-pantai dan dioperasikan oleh Badan Informasi Geospasial serta Tsunami Buoy. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.